Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Delna Yusnita dengan nomor NIM 202-33016 dan Atika Trima Yolanda dengan nomor NIM 202-33008. Kami akan membahas tentang pajak penghasilan di bidang objek dan subjek. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pajak, penghasilan, dan pajak penghasilan. Adapun pengertian dari pajak, pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional, yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian penghasilan yaitu jumlah uang yang diterima atau usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi atau menimbun serta menambahkan kekayaan. Sedangkan pengertian pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Adapun jenis-jenis dari pajak penghasilan yaitu, yang pertama, pajak penghasilan jenis PPh pasal 21. Artinya, pajak atas penghasilan ini berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Yang kedua yaitu pajak penghasilan jenis PPh pasal 22. Artinya, pajak penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu. Yang ketiga, yaitu pajak penghasilan jenis PPh pasal 23. Artinya, pajak penghasilan yang dikenakan itu yaitu atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang terakhir yaitu pajak penghasilan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final, serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Selanjutnya yaitu pengertian subjek dan objek pajak secara umum. Subjek pajak merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sedangkan pengertian objek pajak merupakan penghasilan yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, baik diterima di Indonesia maupun di luar Indonesia. Adapun identifikasi subjek pajak dan objek pajak, yaitu subjek pajak. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang termasuk ke dalam subjek pajak tersebut yaitu, yang pertama, orang pribadi. Orang pribadi ini yang bertempat tinggal ataupun yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang kedua, badan. Badan ini terbagi dua, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang ketiga, yaitu badan usaha tetap atau BUT, yang merupakan subjek PPh yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Adapun perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yaitu, untuk wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan di luar Indonesia.
Yang kedua itu yang dikenakan pajak berdasarkan kepada penghasilan neto. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum, yaitu tarif Undang-Undang PPH pasal 17. Wajib pajak dalam negeri ini wajib untuk menyampaikan SPT. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri, dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Pajak yang dikenakan itu berdasarkan kepada penghasilan bruto. Adapun tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan, yaitu tarif Undang-Undang PPH pasal 26. Dan untuk wajib pajak luar negeri tidak diwajibkan menyampaikan SPT-nya. Selanjutnya yaitu materi akan dilanjutkan oleh Delna. Kepada Delna dipersilakan. Selanjutnya, objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 1 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan pajak yaitu yang pertama, pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, kegiatan dan pekerjaan. 3, laba usaha. 4, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. 5, penerimaan kembali pembayaran pajak. 6, bunga termasuk imbalan karena jaminan hutang. 7, dividen termasuk dividen dari perusahaan asuransi. 8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. 10, penerimaan atau peroleh pembayaran berkala. 11, premi asuransi. 12, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Dan terakhir, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, cara menghitung PPH. Cara yang pertama yaitu hitung penghasilan bersih selama setahun. Besaran penghasilan bukan hanya gaji atau honor saja, namun termasuk tunjangan yang diterima. Yang kedua, hitunglah penghasilan tidak kena pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak ini per tahun ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang terakhir, menghitung penghasilan kena pajak adalah nominal yang akan dimasukkan ke dalam hitungan PPH. Selanjutnya, cara menghitung PPH. Yang pertama, cara menghitung PPH penghasil kena pajak. Dari 0 sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 55%. Dari 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Kemudian 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan terakhir 500 juta ke atas, tarif pajaknya 30%. Untuk istri digabungkan penghasilannya sebanyak 24.300.000. Selanjutnya, istri tidak bekerja sebanyak 2.025.000. Dan untuk tambahan anggota atau keluarga sedarah sebanyak 2.025.000.
Terakhir, contoh perhitungan dan penggunaan tarif pajak penghasilan. Rumus dan contoh perhitungan pajak PPh 21. Joko merupakan seorang kepala keluarga dengan 1 anak. Ia bekerja di Dinas Perhubungan sejak Januari tahun 2017. Penghasilan bruto yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan pembayaran lain adalah senilai 100 juta. Joko membayar iuran, pensiun, dan tunjangan hari tua senilai 2 juta setiap bulan. Berapakah PPh yang harus dibayar oleh Joko? Yang pertama, hitunglah penghasilan bersih. Rumusnya yaitu penghasilan bruto kurang beban tanggungan. Sebanyak 100 juta dikurang 2 juta sama hasilnya 98 juta. Yang kedua, hitung PTKP. Rumusnya yaitu pribadi tambah istri tambah anak. Yang nilainya 54 juta tambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 hasilnya 63 juta. Yang ketiga, hitung PKP. Rumusnya yaitu penghasilan bersih kurang PTKP. Nilainya sebanyak 98 juta dikurang 63 juta, hasilnya 35 juta. Yang keempat, hitung PPh. PPh PKP kali persentasi PPh. Karena PKP Joko kurang dari 50 juta, maka pajak yang harus ia bayarkan adalah 5% dari PKP-nya. Jadi hasilnya 35 juta dikali 5% dapat 1.750.000. Maka PPh yang harus dibayarkan Joko selama setahun adalah sebesar 1.750.000. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.